Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat ya, setelah teman-teman melakukan konfirmasi kesediaan yang ada di akun SIM PKB masing-masing, tentunya nanti sesuai dengan jadwal yang telah dirilis oleh Kemdikbudristek dari surat edaran tertanggal 1 Juli 2022 mengenai konfirmasi kesediaan calon mahasiswa PPG tahun 2022 untuk yang kategori 1. Dan di sini sesuai dengan jadwal yang sudah dirilis bahwa untuk konfirmasi kesediaan inilah tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022. Kemudian setelah teman-teman melakukan konfirmasi kesediaan antara tanggal-tanggal ini, nantinya entah itu dalam bentuk teman-teman itu peserta yang utama maupun juga peserta cadangan, maka untuk mengetahui siapa saja yang nanti akan berhak ikut PPG di tahun ini dan juga bisa berlanjut untuk proses berikutnya, yaitu lapor diri, yaitu pada tanggal 12 Juli 2022, yaitu ada penetapan peserta ya. Nah, ketika kita sudah ditetapkan sebagai peserta tanggal 12 Juli, tentunya nanti kita harus segera melakukan lapor diri ya. Untuk lapor dirinya kemana? Lapor dirinya itu adalah ke LPTK masing-masing sesuai dengan plotting kita itu nanti PPG-nya di mana. Untuk lapor diri nanti tanggal 13 sampai tanggal 15 Juli 2022. Baik itu untuk peserta utama maupun juga peserta cadangan, nanti kita pantau pada tanggal tersebut apakah kita ditetapkan ataukah tidak, dan semoga saja nanti kita bisa ditetapkan. Nah, berikut ini akan saya berikan tutorial bagaimanakah kalau misalkan kita sudah ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG 2022 untuk mengetahui kira-kira berkas yang harus kita siapkan untuk melakukan lapor diri ke LPTK itu apa saja. Nah, bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini kita bisa mengetahui untuk berkas yang harus kita siapkan untuk lapor diri ke LPTK itu apa saja. Kalian bisa berkunjung ke website masing-masing kampusnya ya. Nah, di sini kita masuk ke ppg.kemdikbud.go.id, kemudian kalian bisa klik enter. Selanjutnya, di sini kalian bisa klik pada bagian ini, arahkan kursor ke layanan PPG. Kemudian teman-teman bisa pilih yaitu untuk yang internal. Kemudian setelah sampai internal ini kalian arahkan kursornya ke bagian info LPTK. Nah, di sini kita klik pada bagian info LPTK. Ini adalah untuk LPTK atau juga perguruan tinggi nanti penyelenggara PPG ya. Tentunya teman-teman setelah mengetahui teman-teman itu nanti ditetapkan sebagai mahasiswa PPG di LPTK atau perguruan tinggi yang mana sesuai dengan plotting dari Kemdikbudristek, maka di sini kita bisa mencari. Nah, dia adalah sesuai dengan logo-logo ini, kalian bisa untuk mencarinya dalam misalkan kalian arahkan kursornya ke sini ya. Kan kalau misalkan gambar yang pertama itu adalah seperti ini, kita arahkan kursornya ke sini. Oh, berarti ini IKIP Siliwangi. Kemudian di sini adalah Universitas Ahmad Dahlan, kemudian Universitas Al Muslim Aceh. Kemudian di sini ada Universitas Katolik Islam, Katolik Indonesia ya, Atmajaya, kemudian Universitas Jember dan lain sebagainya. Misalkan di sini kita cek salah satu LPTK tempat penempatannya teman-teman ditetapkan sebagai mahasiswa PPG 2022. Misalkan di sini ada Universitas Swadaya Gunung Jati, misalkan kalian bisa coba klik di sini. Apakah di sini sudah disampaikan untuk persyaratan nanti lapor diri? Nah, ini teman-teman sudah ada ya, yaitu di bagian universitas ini, yaitu mengenai lapor diri mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Nah, di sini sudah disampaikan untuk nanti berkas-berkas yang harus diupload itu apa saja. Nah, di sini disampaikan yaitu untuk salam sehat ya dan seterusnya. Kemudian di sini nanti untuk persyaratannya berkas yang perlu dipersiapkan itu adalah sebagai berikut. Nah, di sini disampaikan ada 13 ya untuk berkasnya. Nah, ini untuk yang pertama ini adalah ada form A1. Form A1 dan fakta integritas ini nanti diunduh melalui aplikasi SIM PKB. Ya, mana kalau misalkan saat ketika teman-teman melakukan konfirmasi kesediaan, kalau misalkan di tahun 2021 kemarin untuk form A1 ini sudah muncul. Namun untuk tahun ini sepertinya form A1 ini nanti belum muncul ya ketika teman-teman melakukan konfirmasi kesediaan, dan nanti akan muncul form ini ketika teman-teman itu ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG 2022 pada jadwal penetapan calon mahasiswa PPG. Inilah untuk form A1, dan juga nanti teman-teman di sini dari form A1 yang diunduh dari aplikasi SIM PKB dan juga fakta integritasnya itu nanti kita isi, kita scan dan kita upload sebagai salah satu persyaratan untuk lapor diri. Jadi dari semua persyaratan ini kalau misalkan kita sudah scan itu kurang lebihnya adalah seperti ini ya. Di sini ada
formulir pendaftaran peserta. Ini adalah yang dinamakan A1. Nanti kita akan buka untuk tampilan dari A1 itu seperti apa. Nah, inilah A1, kemudian kita sudah punya akta lahir, kemudian ijazah S1, surat keterangan bebas nafsa, KK, kemudian KTP, kemudian PWP, fakta integritas, kemudian ada di sini SKCK juga ya, surat izin, surat keterangan sehat, kemudian tamat belajar SMA, transkrip nilai. Tentunya itu nanti akan disesuaikan ya dari persyaratan LPTK masing-masing. Nah, untuk contoh dari A1 itulah seperti ini teman-teman. Ini nanti akan muncul ketika teman-teman ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG 2 dalam jabatan 2022 sesuai dengan jadwal penetapan mahasiswa ya. Nanti ketika itu kita akan mendapatkan tombol untuk mengunduh form A1. Nah, dari form A1 yang disampaikan ini adalah merupakan rangkuman dari data-data pendidikan kita, data-data pendaftaran PPG kita. Ya benar, setelah itu nanti kita unduh, maka di sini otomatis sudah akan terisi ya untuk bagian-bagian ini. Tinggal nanti kita mengisi dari form A1 itulah kita dengan cara dicetak. Kemudian kita minta tanda tangan kepada kepala sekolah ya teman-teman. Kemudian kita meminta yaitu stempel dari Bapak Kepala Sekolah. Setelah itu kita scan. Dengan demikian ini sudah jadi untuk salah satu persyaratannya yaitu form A1 atau form pendaftaran PPG dalam jabatan 2022. Nah, selanjutnya di sini akan ada seperti ini ya untuk yang persyaratan kedua, yaitu scan biodata mahasiswa sesuai format PDDikti. Nah, format dapat diunduh di sini. Maka teman-teman untuk mengisi dari scan biodata ini kalian bisa klik pada bagian ini ya, scan di sini. Nah, ini adalah nanti yang harus teman-teman isi ya, yaitu biodata PDDikti berisi dari data-data kita nanti untuk dimasukkan di PDDikti untuk data PPG kita ini, sehingga nanti serdik kita itu sudah akan sesuai ya. Nah, ketika nanti kita lulus, serdik kita untuk data-datanya langsung disinkronkan dengan pangkalan data pendidikan tinggi teman-teman. Nah, berikutnya untuk persyaratan-persyaratan lain. Nah, berikutnya untuk yang ketiga, inilah surat pernyataan izin kepala sekolah ya. Ini nanti akan bisa diunduh formatnya dari aplikasi SIM PKB. Nah, kemudian ada scan ijazah S1, kemudian scan transkrip nilai S1, kemudian scan KTP ya atau surat keterangan atau SIM. Makanya tadi di berkas saya itu ada SIM juga ya. Kemudian ada upload pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6. Nah, berlatar belakang merah, kemudian berjas blazer warna hitam. Bila memakai jilbab, jilbabnya warnanya putih. Kemudian berdasi, ini wajib bagi pria ya. Kemudian scan surat keterangan sehat dari dokter, pemerintah atau puskesmas terdekat. Kemudian scan surat keterangan bebas nafsa dari BNN atau lembaga yang berwenang. Kemudian scan surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian setempat. Kemudian scan NPWP. Kemudian scan kartu keluarga dan scan printout NIM atau NPM dari PDDikti. Nah, kemudian nanti dari berkas lapor diri ini nanti akan kita unggah ya teman-teman. Untuk mengunggahnya juga masuk ke masing-masing LPTK-nya ya. Setelah teman-teman bergabung ke grup WhatsApp, tentunya nanti akan grup WhatsApp ataupun grup Telegram tentunya nanti akan diberikan pengarahan lebih lanjut terkait tentang lapor diri ini. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah berkas-berkas lapor diri ini harus segera kita cari sekarang ataukah menunggu nanti? Tentunya teman-teman tunggu dulu nanti ketika sudah ditetapkan ya, yaitu untuk penetapan mahasiswa. Ya, karena di sini untuk penetapan itu akan dijadwalkan yaitu nanti tanggal 12 ya. Nah, ketika tanggal 12 teman-teman sudah ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK tertentu, barulah teman-teman nanti bisa mencari berkas untuk melakukan lapor diri. Jangan dicari sekarang. Kalau kita, meskipun kita itu utama ataupun cadangan, kalau misalkan kita nanti belum ditetapkan, jangan mencari dulu teman-teman. Siapa tahu kemungkinan terburuk nanti kita tidak ditetapkan ya. Kan sayang sekali ya. Kan untuk mencari berkas tersebut memerlukan waktu, tenaga dan juga biaya. Oke, demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.